Selamat sore ini. Sore. Sebelumnya saya sedang bicara dengan siapa? Wen. Wen. Oke, biasa dipanggil. Wen. Oke, saya boleh panggil dengan Wen ya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya nih untuk beribadah. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait agama Katolik yang saat ini kakak anut ya. Saya mau nanya nih kak, menurut kakak dan sepemahaman kakak yang udah kakak pelajari ini, konsep ketuhanan di Katolik ini seperti apa sih kak? Kalau memahami konsep ketuhanan dalam Katolik itu mungkin kalau bukan penganutnya tidak akan mudah paham ya. Iya. Nah, untuk memahaminya itu sebenarnya kita memerlukan konsep yang berbeda dari yang sudah ada. Oh, gimana tuh? Kita lihat telur. Telur. Oh. Bagian telur itu ada apa aja? Ada cangkang, ada putih telur, Iya. ada kuning telur. Iya. Mereka berbeda, tetapi mereka satu. Oh iya. Itu sama seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Begitu. Oh gitu. Iya. Terus saya sempat mendengar Tritunggal. Iya. Itu dalam Katolik juga atau? Iya. Nah itu gimana sih kak? Maksudnya kak boleh tolong jelaskan sedikit? Oke, jadi kalau dalam agama Katolik, Tritunggal ya, Allah Tritunggal Maha Kudus, itu seperti ini. Jadi Allah Bapa itu adalah sumber dari segala sumber. Iya. Dia adalah pencipta segala sesuatu, ya, permulaan dari segala permulaan. Oh iya. Itu ada dalam Kejadian 1 ayat 1, ya. Lalu kedua itu adalah Putra, yaitu Yesus Kristus itu. Dia adalah firman dari Sang Bapa. Itu dari Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Ini ayatnya juga ada di Kejadian 1 ayat 2. Lalu juga kalau Roh Kudus itu adalah roh yang keluar dari Allah tersebut untuk membimbing kami, untuk membimbing kita semua melakukan hal-hal kebajikan dalam hidup kita. Konsep dan ritual ibadah di Katolik ini seperti apa sih kak? Kan kita kan bukan orang sini ya, maksudnya bukan pemeluk agama ini ya. Itu gimana sih kak? Boleh tolong jelaskan nggak? Kalau di agama Katolik itu peribadatan ada banyak banget. Mulai dari ibadat harian, mulai dari ibadat perayaan Ekaristi dan ibadat-ibadat lainnya. Ya, kalau ibadat harian itu kita total ada 7 kali dalam sehari. Oke. Tetapi yang wajib itu hanya 3. Yang wajib apa itu? Laudes itu ibadat pembuka hari. Jadi saat kita bangun tidur kita akan ibadat sabda lah. Ibadat sabda. Jadi di dalam gereja Katolik itu kita ada bacaan harian itu setiap semua gereja Katolik itu bacaannya sama setiap hari. Jadi misalnya hari ini Yohanes 1 ayat sekian. Terus besok Matius sekian ayat sekian gitu. Itu di semua gereja Katolik itu bacaannya sama. Jadi sudah ditentukan. Nah itu untuk pembuka hari. Lalu yang kedua itu Vesper. Vesper itu ibadat sore. Lalu yang ketiga itu ada Complimentium itu untuk Complicio itu untuk penutup hari. Gitu. Iya. Itu kan tadi pembuka hari, penutup hari, itu tuh ada jam-jam tertentu nggak sih kak buat melaksanakan ibadah tersebut? Sebenarnya ada, tetapi kalau misalkan tidak memungkinkan kita boleh menggantinya di waktu yang kita bisa untuk melakukannya. Contohnya misalkan kalau laudes itu kan harusnya itu sebelum matahari terbit. Misalkan kita itu baru bangun mungkin jam 7 pagi, itu kan matahari sudah terbit tuh. Iya. Itu kita boleh melakukannya jam segitu, di pukul saat itu seperti itu. Kalau di Katolik ini ada konsep pahala dan dosa, surga neraka nggak sih kak? Terus kalau misalkan ada, itu kalau nggak melakukan ibadah tersebut, apakah akan mendapat pahala atau dosa atau seperti apa ya kak? Kalau untuk ibadah harian itu sebenarnya kita tidak, kalau misalkan meninggalkan kita tidak berdosa ya. Tapi kalau misalkan perayaan Ekaristi atau misa itu kita meninggalkan itu dosa. Kalau dalam agama Katolik itu sebenarnya kita itu kalau untuk pahala aku kurang paham ya. Kalau di Katolik itu memang tidak ada pahala. Cuma kalau dosa memang ada. Oh gitu. Jadi kalau
kami itu bisa dibilang itu menebarkan kasih lah gitu. Jadi mau sebanyak apapun kita beribadah itu tidak ada hitungan pahalanya gitu. Yang penting kita itu taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita meninggalkan itu tetap berdosa, tetapi tidak ada hitungan pahalanya. Gitu. Oke. Selanjutnya di setiap agama kan ada panduan ibadah ya Kak ya, atau panduan hidup. Nah itu kan kita kenal dengan kitab ya Kak. Nah di Katolik ini ada nggak sih kitab ibadah yang dijadikan pedoman oleh penganut Katolik sendiri gitu? Kalau ada apa, tolong jelas. Buat tuntunan ibadah gitu. Ada, aku bawa namanya Puji Syukur. Itu ada juga Mada Bakti. Iya. Itu isinya itu mulai dari doa-doa dasar dalam agama Katolik, lalu juga tata perayaan Ekaristi atau misa ya. Lalu ada ibadat harian juga ada di situ, lalu doa-doa devosi kepada orang-orang kudus, lalu juga ada doa-doa yang memang mungkin kita belum tahu, kita bisa doa-doanya bisa dilihat di situ. Lalu juga ada lagu-lagu untuk perayaan Ekaristi dan lagu-lagu rohani lainnya juga ada di sana. Oke, gitu. Terakhir ya Kak, mungkin dalam Kristen ini kan tadi Kakak jelasin kalau kita tuh di sini Katolik ini menyebarkan kasih ya Kak ya. Apa sih nilai utama, nilai moral utama dalam Katolik itu yang sampai sekarang nih Kakak pegang teguh? Nilai-nilai moral agama Katolik itu ada di Matius 22. Kata Tuhan Yesus itu hukum yang terutama itu ada 2. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau menurut Kakak dari doa itu doa kan terus itu ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu gimana Kak, cara Kakak memandang ayat tersebut Kak? Kita diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Tuhan. Kita juga diperintahkan agar tidak hanya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus ingat kepada sesama kita. Kita harus merangkul kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka selalu merasa bahwa Tuhan ini ada loh. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya, dan mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Mungkin ini udah mau masuk misa ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak.